Baik, Ibu akan membahas soal yang tadi sudah kita jadikan games ya. Mungkin ada beberapa yang jawabannya masih kurang tepat, jadi kita bahas sama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, pergerakan kulit bumi dalam waktu yang lama, gerakannya lambat dan mencakup wilayah yang luas disebut dengan gerak apa? Nah, ini ada kata kuncinya nih. Di sini waktunya lama, kemudian wilayahnya luas. Berarti pilihannya kan kalau nggak epirogenetik, orogenetik ya. Ini sebuah kebalikan soalnya. Nah, yang waktunya lama dan areanya luas adalah yang epirogenetik. Sedangkan yang orogenetik berarti kebalikannya, waktunya singkat dan mencakup wilayah yang sempit. Nah, ini pergerakan lempeng ya dari epirogenetik, orogenetik, konvergen, divergen, dan sesar. 26 pemain memilih epirogenetik berarti banyak yang betul atau ketepatannya sekitar 76%. Berikutnya, tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bersifat membangun disebut tenaga, ada kata kuncinya di situ, dari dalam bumi ya. Dari dalam bumi berarti endogen. Betul. Ada dua ya tenaga, ada eksogen, endogen. Eksogen itu yang berasal dari luar bumi, endogen yang berasal dari dalam bumi. Di sini juga ada 26 pemain yang menjawab betul dengan angka ketepatan 76%. Nah, di sini ada tektonisme, vulkanisme, seisme. Itu contoh-contoh dari tenaga endogen. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Berikutnya, tektonisme merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Salah satu dampak positif dari tektonisme. Diingat-ingat, tektonisme ini adalah aktivitas lempeng ya. Coba kita lihat. Yang ditanyakan adalah dampak positif. Yang pertama, menyebabkan erosi di lereng, jelas ini negatif ya, meningkatkan kesuburan tanah. Nah, ini kalau yang meningkatkan kesuburan tanah ini fungsinya atau dampak positif dari vulkanisme, bukan tektonisme ya. Memunculkan sumber air panas, ini juga dampak dari vulkanisme, bukan tektonisme. Kemudian membentuk bahan tambang energi, betul ini. Sedangkan yang terakhir meningkatkan aktivitas vulkanisme, jelas yaitu bukan dampak dari tektonisme aja. Banyak hal yang menyebabkan adanya peningkatan aktivitas vulkanisme gitu. Jawaban yang betul adalah yang membentuk bahan tambang energi. Ada 19 pemain yang betul di sini. Hati-hati ya. Meningkatkan kesuburan tanah ini banyak yang salah ke situ karena itu bukan dampak dari tektonisme melainkan vulkanisme. Silakan untuk bisa dicermati lagi ya. Ketepatannya 56%, lumayan lah, lebih dari setengah berarti. Berikutnya, hasil dari pergerakan orogenetik. Hasil dari orogenetik. Coba kita lihat ya. Yang pertama, ada tektonisme dan vulkanisme, jelas ini bukan. Ya, karena ini aktivitas endogenik ya. Kemudian tektonisme dan seisme ini sama seperti yang pertama. Kemudian ada sinklinal dan antiklinal. Ini berarti hanya membahas lipatan aja. Sedangkan orogenetik ini ada dua pergerakannya, lipatan dan patahan ya. Nah, betul jawabannya yang keempat yaitu lipatan dan patahan. Horst dan Graben ini berarti hanya membahas patahan saja. Masih ingat ya, sinklinal itu lembah dari lipatan, antiklinal puncak dari lipatan. Sedangkan Horst itu adalah puncak dari patahan, Graben adalah lembah dari patahan. Oke, ini cukup banyak yang betul, ketepatannya 74% ya. Berikutnya, gerakan lempeng saling menjauh disebut dengan gerakan, ya ini gampang banget ya, divergen. Konvergen itu saling mendekat, divergen saling menjauh, sesar saling berpapasan. Lipatan itu ketika sebuah energi mengenai struktur batuan yang elastis, sedangkan patahan ketika sebuah energi mengenai struktur batuan yang kaku gitu. Cukup banyak yang betul di sini, berarti sudah tahu bedanya ya, apa itu konvergen, divergen, dan sesar. Ketepatannya 82%. Oke, berikutnya. Gunung Krakatau adalah gunung yang mengeluarkan magma melalui lubang kepundan. Peristiwa tersebut disebut dengan, nah ini erupsinya atau aktivitas magmatiknya yang mana nih? Di situ ada kata kuncinya, melalui lubang kepundan. Berarti melalui jalur utama dari pipa magma ya. Karena melalui jalur utama, maka yang betul adalah ekstrusi
sentral. Betul. Kenapa ekstrusi? Karena dia sudah keluar sampai ke permukaan bumi. Bedanya intrusi dengan ekstrusi, ekstrusi ketika magma ini sudah sampai ke permukaan bumi, sedangkan intrusi ini adalah pergerakan magma yang masih di bawah permukaan bumi. Bisa dipahami ya. Linear ini berarti memanjang, ekstrusi berarti areal, itu biasanya muncul di kebun dan parasit. Ekstrusi eksplosif ini berarti ekstrusi yang meledak tipenya. Kemudian efusif berarti yang tidak meledak. Ya, diingat-ingat lagi. Berikutnya, peristiwa meletusnya Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan harta benda dan anggota keluarga. Selain berdampak negatif, peristiwa tersebut menimbulkan dampak positif berupa titik-titik. Nah, ini kalau tadi pertanyaannya dampak positif dari tektonisme, sekarang dampak positif dari vulkanisme. Coba kita lihat ya. Terbentuknya aliran pasir dan lahar, ini bukan ya. Terbentuknya mata air baru dan artesis. Ini artesis ya, bukan stresis. Artesis ini sumber mata air. Terbentuknya aliran lahar dan sungai baru, bukan. Melimpahnya bahan galian dan mineral. Kemudian berkurangnya praktik penebangan liar. Oke, betul, ini yang paling tepat adalah melimpahnya bahan galian dan mineral. Karena apa? Ketika si gunung ini meletus, dia mengeluarkan material magma. Ini sebenarnya material magma mengandung banyak mineral yang sangat tinggi, sangat kaya gitu. Nah, ketika dia keluar, maka bahan galiannya akan menjadi lebih banyak. Nah, kenapa bukan yang pertama, terbentuknya aliran pasir dan lahar? Pasir ini salah satu hasil dari vulkanisme, betul, tapi tidak hanya pasir aja kan yang keluar, ada batuan di sana, kemudian ada abu vulkanik di sana dan seterusnya. Gitu. Jadi ini masih spesifik, terlalu spesifik. Nah, sedangkan yang keempat, melimpahnya bahan galian dan mineral, ini lebih meluas gitu. Bisa dipahami ya? Ketepatannya 82%, berarti ini banyak bisa dimengerti. Oke, lanjut. Perhatikan ciri-ciri berikut ini, letusan dan lelehan secara terus-menerus bergantian. Oh, ciri-cirinya ya. Yang pertama, letusan dan lelehan secara terus-menerus bergantian. Memiliki beberapa lapisan. Contohnya Gunung Kerinci dan Gunung Merbabu. Ciri-ciri tersebut adalah merupakan gunung api tipe apa? Oke, di sini ada ciri-cirinya. Memiliki beberapa lapisan. Kemudian letusan dan lelehan itu terus-menerus bergantian. Berarti asumsinya di sini gunungnya akan semakin tinggi. Nah, salah satu ciri-ciri gunung yang memiliki banyak lapisan dan semakin tinggi adalah gunung yang strato. Betul, banyak yang betul ya, di sini ketepatannya 74% dengan 25 pemain yang memilih strato. Apalagi sudah diperjelas di situ, ada contohnya Gunung Kerinci dan Gunung Merbabu. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Berikut ini ciri-ciri gunung api yang akan meletus kecuali ya. Panasnya permukaan gunung pasti, itu ciri-ciri mau meletus. Terjadi gempa bumi juga. Hewan liar turun ke permukiman warga ini juga. Terdengar suara gemuruh ini juga. Berarti yang tidak adalah munculnya spesies tanaman baru. Justru tanamannya biasanya pada mati ya, karena ada peningkatan suhu di sekitar kawah. Ini harusnya banyak yang betul. Ya, ketepatannya 91%. 31 pemain dari 34 pemain menjawab benar. Berikutnya, pernyataan yang tepat sesuai dengan gambar di atas adalah gambarnya itu ada sebuah gunung yang cukup landai dengan mulut kepundan yang cukup lebar. Coba kita lihat ciri-cirinya ya. Kalau memiliki kepundan seperti itu, jelas jenis letusannya adalah eksplosif ya, eksplosif atau meledak sehingga dia membuat kawah seperti itu. Kalau yang efusif, dia pasti tidak memiliki kawah yang besar atau lebar seperti yang ada di gambar. Berarti yang efusif itu salah ya. Tinggal ada dua nih yang eksplosif. Coba kita lihat yang pertama, jenis eksplosif. Kemudian dapur magma kecil dan dangkal, contohnya Danau Kelakah dan Danau Eiffel di Prancis. Kalau yang ini jenis letusan eksplosif, dapur magma besar dan dalam, contohnya Kelakah. Nah, ini yang beda ya. Dapur magmanya ini kalau tidak terlalu besar seperti ini menunjukkan tekanan magmanya tidak terlalu tinggi, alias dapur magmanya pasti dangkal. Kalau dia tinggi, ini pasti bentuk gunungnya bisa menjadi lebih tinggi lagi daripada ini. Gitu, bedanya di situ ya. Jadi ini
banyak banget yang salah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya perbedaannya. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 11. Sil dan lakolit ditujukan dengan angka. Nah, sil dan lakolit ini adalah contoh dari intrusi magma, di mana sil ini pergerakan magma di bawah permukaan bumi yang sejajar dengan arah batuan, struktur batuan. Sedangkan lakolit ini intrusi magma yang membentuk seperti jamur, di mana bagian bawahnya pipih, sedangkan bagian atasnya cembung. Nah, kita lihat ini struktur batuan. Nah, ini struktur batuannya horizontal seperti ini. Kita lihat yang sejajar. Nah, ini. Nah, ini ya, nomor 3 berarti ini sil. Kemudian yang kayak jamur, nah ini nomor 2. Berarti sil itu ada di nomor 3 dan sil nomor 3, lakolit ada nomor 2. Jawabannya betul adalah yang pertama, 3 dan 2. Oke, di sini ada banyak yang menjawab benar, 22 pemain dengan ketepatan presentasinya 65%. Berarti cukup banyak yang bisa memahami ya. Oke, lanjut. Berikut ini adalah salah satu tindakan paling sederhana dan efektif untuk meredam ledakan pandemi global COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Meskipun kamu masih muda adalah yang pertama, berkerumun jelas salah, menghindari minuman dingin dan berolahraga. Minuman dinginnya tidak bermasalah ya, apalagi menghindari olahraga ini justru sangat salah sekali. Social distancing betul, sleeping, eating, dan cornering. Sleeping setiap hari, setiap waktu kayaknya enggak ya. Mengkonsumsi minuman herbal. Wah, ini belum ada riset yang pasti menunjukkan bahwa minuman herbal itu bisa menghindarkan kita dari COVID-19. Jadi ini masih kurang tepat ya, ada 2 pemain di sini yang memilih mengkonsumsi minuman herbal, tapi lebih efektif kita melakukan social distancing. Oke, ini pelajaran dari COVID-19 ya, kita harus tetap memasukkan nilai-nilai protokol kesehatan ke dalam pembelajaran kita. Oke, ketepatannya 94%, berarti sudah banyak pemain atau teman-teman yang paham bagaimana cara pencegahan COVID-19 ya. Berikutnya, gunung yang meletus pada tahun 1883 yang sekarang bertempat di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah ini gunung yang sangat fenomenal, yaitu Krakatau. Betul. 31 pemain menjawab betul dengan ketepatannya 91%, berarti cukup tinggi ya. Ini ada di Selat Sunda. Gunung Krakatau, legendaris banget ini. Tahun 1883 yang menjadi sejarah kelam bagi dunia iklim, klimatologi dan meteorologi, karena dampaknya sangat luas gitu ya, mempengaruhi iklim dan cuaca hampir di sebagian dunia. Itu Krakatau. Berikutnya, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng apa saja? Ada Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Betul. Hindia, Australia, Filipina. Filipina ini juga kadang-kadang muncul ya di Indonesia, tapi nggak terlalu dominan karena dia kecil dampaknya. Hindia, Indo, Filipina, Pasifik ini enggak ya. Eurasia, Filipina, Pasifik, no. Eurasia, Pasifik, dan Atlantik. Apalagi Atlantik jauh banget ini ya. Ini yang diantara semua ini yang paling tidak mungkin adalah yang kelima atau yang E ini. Karena ada Atlantik di situ. Atlantik sangat jauh sekali posisinya dari Indonesia gitu ya. Jadi kalau mau jawab agak dikira-kira gitu ya. Aduh, ini kayaknya Pasifik, iya, Samudra Pasifik ada. Oh, mungkin lempeng Pasifik misalnya seperti itu. Australia, oh iya, kita berbatasan negara dengan Australia di sebelah selatan. Nah, ini masih mungkin gitu ya. Oke, tapi sudah banyak yang menjawab benar, 29 pemain dari 34 pemain dengan ketepatan 85%. Berarti kita anggap sudah paham semuanya ya. Apalagi waktu rata-ratanya cuma 11 detik, ini cepet banget mikirnya, berarti udah paham banget. Gitu. Berikutnya pertanyaan terakhir, magma yang cair erupsinya akan membentuk gunung api apa? Nah, ini magmanya cair, berarti dia tidak meledak dong, ya kan? Pasti dia akan meleleh begitu saja. Nah, lelehan itu akan membentuk tipe gunung api, yup, betul, perisai. Perisai ini ditandai dengan gunung apinya tidak membentuk kerucut atau membentuk perisai. Jadi puncaknya landai gitu ya, tidak lancip. Itu ciri-cirinya. 19 pemain menjawab betul dari 34 pemain, ketepatan angkanya 56%, berarti lebih dari setengah bisa memahami ini ya. Apalagi waktu yang
gunakan rata-rata hanya 17 detik, berarti masih bisa dipahami dengan baik. Oke, ini penjelasan dari game yang tadi sudah kita mainkan. Semoga semakin menambah pemahaman kalian tentang materi tektonisme dan vulkanisme. Next time kita akan coba games lagi dengan tema yang berbeda. Oke, see you next time.